Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Salsabila, NIM 21121181, Prodi S1 Keperawatan. Saya akan membacakan PPT yang berjudul Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Yang pertama yaitu latar belakang. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yaitu Pancasila yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945. Alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antara sesama manusia, baik dalam kehidupan masyarakat, dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksanakan dengan baik. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di antara 1800 sampai 1900. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada berpengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia peristiwa ini. Terjadi antara 1960 sampai 2010. Pada saat sekarang ini, revolusi 4.0 ditandai dengan adanya koneksivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau lebih dikenal dengan siberfisikal. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku atas dasar Pancasila. Syafruddin Amir dalam penelitiannya yang berjudul Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan yang konstitusional, karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari bermacam-macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, bahkan ekonomi. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada. 1.0 ditandai dengan mekanisme produksi untuk memanjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan penyusuan massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Emmanuel Dimitrov
Hatzakis dalam artikelnya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Memang, jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam tulisan ini saya ingin membawa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat, karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan. Revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan bagi manusia. 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi, meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja memiliki keterampilan literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi 4.0 di Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu pertama, perbaikan alur aliran barang dan material, kedua, desain ulang zona industri, yang ketiga, mengakomunikasikan standar-standar berkelanjutan, yang keempat, memperdayakan UMKM, membangun infrastruktur digital nasional, menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekosistem inovasi, insentif untuk investasi teknologi, harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat yang berdasarkan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini ialah satu, membumikan Pancasila dalam berbagai revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi 4.0 ini adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia, Indonesia akan unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ketiga, mempertahankan ekstensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu adalah salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dan mengembangkan metode pembelajaran Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta pendidik.
Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.